Selamat datang di channel YouTube Always Classroom. Kali ini kita akan membahas materi terkait pengertian, notasi, dan panjang vektor. Mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi percaya deh, tanpa kita sadari, konsep ini tuh ada di mana-mana. Mulai dari GPS yang kita pakai setiap hari, sampai game yang kita mainkan. Nah, kita akan bedah semuanya sampai tuntas. Yuk, kita mulai! Oke, ini dia peta belajar kita untuk hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebetulnya vektor itu apa sih? Habis itu, kita lanjut belajar cara nulisnya dalam bahasa matematika, terus cara ngitung panjangnya, lalu kita coba kerjain soal bareng-bareng, dan terakhir kita simpulkan poin-poin pentingnya. Jadi semuanya nyambung. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sebenarnya vektor itu? Seperti yang tadi saya bilang, konsep ini tuh ada di sekitar kita loh. Coba kita lihat contoh yang satu ini. Coba deh perhatikan papan penunjuk arah ini. Bayangin kalau ada orang cuma bilang, Bandar Lampung itu 8 km dari sini. Infonya kurang lengkap kan? Kita pasti langsung nanya, iya 8 kilometernya kemana? Kanan, kiri, lurus. Nah, gabungan antara nilai, yaitu si 8 km tadi, dan arah, yaitu ke kiri, inilah inti dari sebuah vektor. Simpel kan? Konsep yang sama persis juga ada di olahraga. Misalnya, atlet lempar lembing. Dia nggak cuma butuh lemparan yang kuat, tapi juga sudut lemparannya harus pas. Begitu juga pemanah. Dia harus perhitungkan seberapa kuat tarikan busurnya dan kemana arah panahnya. Dua-duanya itu contoh sempurna dari vektor. Ada besar atau kekuatan, dan ada arah yang dituju. Nah, sekarang ayo kita bedakan secara resmi. Dalam matematika dan fisika ada dua jenis besaran. Yang pertama itu skalar. Skalar ini cuma punya nilai aja. Contohnya, berat badan kamu 60 kg atau luas kamar ini 12 meter persegi. Gak ada arahnya kan? Nah, yang kedua itu vektor. Kalau vektor, dia punya nilai dan arah. Contohnya, mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Ada nilainya, ada arahnya. Jadi, ingat ya kata kuncinya, vektor itu selalu punya arah. Oke, konsepnya udah dapat nih. Sekarang, gimana caranya kita nulis vektor ini dalam bahasa matematika? Nah, ini langkah yang penting banget, biar kita bisa mulai hitung-hitungan. Coba lihat bidang koordinat ini. Setiap garis miring yang kalian lihat, itu pada dasarnya cuma gabungan dari dua gerakan sederhana. Gerakan ke samping atau horizontal, dan gerakan naik turun atau vertikal. Nah, dua gerakan dasar inilah yang kita sebut sebagai komponen vektor. Nah, ini dia bagian yang seru. Kita ubah gambar jadi angka. Lihat vektor AB ya. Untuk pindah dari titik A ke titik B, kita gerak 4 langkah ke kanan, terus 3 langkah ke atas. Dalam matematika, kanan dan atas itu positif. Jadi kita tulis komponennya 4,3. Sekarang bandingkan sama vektor DE. Dari D ke E, kita gerak 4 langkah ke kiri, artinya negatif 4, dan 3 langkah ke atas, artinya positif 3. Jadi komponennya negatif 4,3. Tanda plus minus ini penting banget, karena inilah cara matematika nunjukin arah. Oke, untuk nulis vektor, itu ada beberapa cara. Bisa pakai 2 huruf kapital, nunjukin titik pangkal dan ujungnya, terus ada panah di atasnya. Bisa juga pakai 1 huruf kecil tapi dicetak tebal atau dikasih panah juga. Tapi, untuk ngitung nanti, cara yang paling anak dan paling sering dipakai itu adalah matriks kolom, yang ada di paling bawah itu. Angka yang di atas itu buat gerakan kanan-kiri, yang di bawah buat gerakan atas-bawah. Oke. Kita udah tahu vektor itu apa dan cara nulisnya gimana. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita mengukur besarnya atau panjangnya si vektor ini? Yuk kita masuk ke bagian ketiga. Ini dia rumusnya. Panjang vektor, atau biasa disebut juga modulus, itu simbolnya pakai tanda kurung tegak lurus kayak nilai mutlak. Kalau komponen vektornya itu A, B, panjangnya tinggal dihitung pakai akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba perhatiin dia rumusnya. Kelihatan familiar nggak? Harusnya sih iya, karena ini sebenarnya cuma teorema Pythagoras yang udah kalian pelajari dari SMP. Nah, slide ini menjelaskan kenapa kita pakai Pythagoras. Lihat lagi deh vektor AB tadi. Komponen horizontalnya yang 4 langkah ke kanan dan komponen vertikalnya yang 3 langkah ke atas, itu kan membentuk 2 sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Si vektornya sendiri jadi apa? Jadi sisi miringnya. Makanya, nyari panjang vektor itu sama aja kayak nyari panjang sisi miring segitiga. Yuk, kita hitung bareng-bareng biar makin paham. Langkah pertama, kita ambil komponennya, A-nya 4, B-nya 3. Langkah kedua, kita kuadratkan masing-masing. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9. Langkah ketiga, kita jumlahkan. 16 tambah 9, hasilnya 25.
Langkah terakhir tinggal kita akarkan aja. Akar dari 25 itu 5. Beres. Jadi panjang vektor AB adalah 5 satuan. Gampang kan? Kalau cuma teori aja, rasanya kurang mantap. Sekarang kita coba gabungkan semua yang udah kita pelajari tadi ke dalam satu contoh soal. Perhatikan baik-baik ya langkah-langkahnya, karena ini penting banget. Oke, ini dia soalnya. Kita punya 3 titik di koordinat. Titik O di pusat 0,0, lalu titik A di 2,4, dan titik B di 6,1. Tugas kita adalah mencari komponen dan panjang dari beberapa vektor yang bisa dibentuk dari 3 titik ini. Oke, langkah pertama, kita cari dulu komponen-komponen vektornya. Vektor A itu kan dari O ke A. Kalau titik pangkalnya di O, gampang. Komponennya sama persis kayak koordinat A, yaitu 2,4. Begitu juga vektor B. Dari O ke B, komponennya ya 6,1. Nah, yang perlu sedikit mikir itu vektor AB. Ingat rumusnya, koordinat titik tujuan dikurangi koordinat titik awal. Berarti B dikurangi A. Untuk komponen X-nya, 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Untuk komponen Y-nya, 1 dikurangi 4, hasilnya negatif 3. Jadi, vektor AB komponennya adalah 4,-3. Nah, komponennya udah dapat semua. Sekarang langkah kedua, kita hitung panjangnya satu persatu pakai rumus Pitagoras. Panjang vektor A, akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari 4 tambah 16, yaitu akar 20. Panjang vektor B, akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar dari 36 tambah 1, yaitu akar 37. Terakhir, panjang vektor AB, akar dari 4 kuadrat ditambah, nah hati-hati, min 3 kuadrat. Negatif kalau dikuadratkan jadi positif, jadi hasilnya 9. Berarti akar dari 16 tambah 9, yaitu akar 25, yang hasilnya adalah 5. Wah, udah lumayan banyak ya yang kita bahas. Sekarang, biar ilmunya nempel, mari kita simpulkan 3 poin paling penting yang wajib kalian ingat dari pembahasan kita hari ini. Jadi, ada 3 hal yang harus kalian pegang. Pertama, definisi vektor itu sendiri. Dia punya besar sekaligus arah. Ini yang bikin dia beda dari skalar. Kedua, cara nulisnya, vektor itu diwakili oleh komponen X, Y, yang nunjukin gerak ke samping dan gerak naik turun. Ketiga, cara ngitung panjangnya, selalu pakai teorema Pitagoras. 3 poin ini adalah fondasi kalian untuk belajar materi vektor yang lebih lanjut nanti. Nah, sebagai penutup, coba deh kalian pikirin ini. Waktu kalian main game, terus karakter kalian lari, loncat, atau nembak, semua gerakan itu dihitung pakai prinsip vektor loh. Kecepatan larinya, arah lompatannya, kemana pelurunya pergi, itu semua vektor. Jadi, matematika yang barusan kita pelajari ini ternyata jadi otaknya teknologi hiburan yang kalian nikmati tiap hari. Keren kan? Apabila ada pertanyaan, silahkan menyampingkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan channel pendidikan ini. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.